gue mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada tutorial kali ini gue mau jelasin dari basic aja dari awal lagi. Takutnya ada yang bingung. Terus kalau mau lihat tombol key-nya gue udah pakai screencast dari ada add-on dari untuk Blender. Bukan add-on dari bawaan nih, gue cari di GitHub. Jadi kayak kalau gue mencari sesuatu bisa tampil di sini, kelihatan kan di pojok kiri bawah tuh ada shortcutnya. Gue kelihatan gue mencet tombol apa kayak Control Alt Shift gitu atau Oh, space bar gitu kelihatan kok sama. ya. Kelihatan kan Iya, ada. jelas. Ya, Iya, iya, jelas. Oke, kalau gitu paling gue jelasin awal-awal dasarnya aja ya. Kalau bisa kayak kita lagi klik new general, don't save, klik new apa di mana ya. Kalau awal-awal tuh pasti asal kayak muncul splash screen gitu sih kayak gini. Ah, splash screen. Dan udah ada defaultnya, udah ada bawaan dari kayak gitu, ada cube-nya. Nah, dari splash screen ini bisa langsung kayak biasalah kalau kayak buka aplikasi untuk apa namanya? Kayak bikin-bikin produktivitas tuh pasti ada splash screen, dan dimana tuh new filenya ada defaultnya kayak untuk general itu kayak ya yang umum-umum, terus ada yang khusus buat bikin animasi 2D, sculpting, VFX atau video editing. Terus kalau di sini ada recent files, jadi kayak yang pernah lu lakuin terakhir kali itu apa gitu, atau enggak open, cari di folder, atau ngebuka last sessionnya itu ngapain gitu sebelum keluar dari Blender. Yang terakhir dibuka tuh apa. Terus kamu lihat kayak development fund atau release note tuh bisa dicek di sini juga. Kita klik aja. Nah ini yang layar ini namanya layar viewportnya ya. Jadi kayak yang dijelasin sama dosen juga itu ini yang selalu kepake, pasti 90% selalu di sini nih mainnya di dia modeling di sini gitu. Lakuin di sini kayak ngapain aja. Terus di atas ini ada apa sih namanya? Kayak biasa lah kayak pada aplikasi ada umumnya, ada file, edit, render, window, ada help. Di sini ada manual sama tutorial juga bisa dilihat sini. Terus ada system information. Terus di Blender tuh kita udah disediain layout default. Jadi sini ada tab untuk layout modeling, sculpting, UV editing buat ngedit UV, ntar persiapan untuk tekstur, ada juga tekstur paint. Jadi untuk ngebuat tekstur nggak mesti pakai aplikasi lain, bisa juga dari Blendernya langsung. Ada juga shading buat main tekstur, biar gimana sih biar ngepop warna teksturnya saat di shading sebelum di final render. Terus ada juga animasi untuk ya buat ngelakuin bikin animasi sederhana sih. Ada juga tab rendering, mungkin kayak render animasi atau apa gitu. Kalau compositing ini lebih ke arah kayak finishingnya. Misalnya kayak kalian udah render sesuatu gambar gitu, pengen dipolish lagi warnanya biar makin ngepop atau biar lebih makin bagus gitu, bisa di compositing di sini. Terus kalau geometry nodes gue masih kurang paham ya buat apa. Kayaknya ini baiknya baru nih, baru nongol. Kemarin nggak ada. Terus kalau scripting itu biasanya dilakuin untuk bikin kayak script, biasanya untuk bikin add-ons atau ya mirip-mirip untuk proses otomasi gitu sih, kayak mungkin bikin add-on custom atau apapun yang mempermudah kalian melakukan modeling sih. Nah, terus pada pada object mode di sini ada tools bawahan lagi, ada bisa kalian seleksi objek ya. Itu ada pilihannya, tapi kalau nggak seleksi objek itu biasanya nggak muncul. Tapi bisa terakhir muncul kali itu apa? Yang terakhir diseleksi itu apa, biasa langsung masuk. Cuman kalau versi lama kayaknya nggak gini. Biarin dah, biarin. Jadi di atas ini ada namanya object mode yang biasanya kita pakai tuh kayak buat masuk ke menu-menu tadi ya. Cuman kalau di sini kayak biar lebih cepat aja, gak usah klik-klik gitu, kayak bisa langsung kayak muncul gini-gini gitu. Tapi ini ada beberapa setting yang gue ubah ya. Jadi kayak ini kan bisa langsung muncul kayak gini tuh, ada beberapa setting yang gue ubah. Ntar gue kasih tahu. Jadi di object mode ini kayak object mode bisa dilakuin untuk ya perubahan standar pada objek, nggak begitu. Ini kayak lebih ke tata letak. Terus ada juga edit mode buat ngedit objeknya, ada sculpting mode buat nge-sculpting objek dan lain-lain. Terus di sini ada view, ada selection, ada art untuk menambah objek, ada juga objek transform, ada apa? Ada objek. Maksudnya objek itu kayak
objeknya yang lu seleksi buat mau diapain nih gitu. Copy objek, paste objek kayak gitu-gitu. Terus di sebelah sini ada shortcutnya juga gitu, kayak contekan lah biar kita bisa tahu shortcutnya apa nih kalau mau join. Contoh ada Ctrl J kayak gitu gitu. Terus di atas sini ada kayak mode selection. Terus di sini ada tampilan yang bisa kita ubah. Jadi kayak kita bisa ngasih customisasi tampilan yang kita mau. Misalnya gue nggak mau tampilan ini jadi viewport, mungkin gue bisa ubah jadi image editor atau jadi timeline atau menjadi kayak shader editor kayak gini gitu. Itu bisa. Atau menjadi outliner gitu. Outliner udah ada di sini gitu. Terus di atas ini ada pada mode 3D viewport itu ya ada transform orientation. Ini agak kompleks ya. Terus gue cuma ngasih tahu aja ada apanya. Ada pivot pointnya mau pakai kayak gimana. Terus ada juga magnet yang ini gue juga sering pakai sih tools ini, lebih kayak buat mempermudah modeling gitu biar langsung. Ya mungkin contoh di sini ada increment biar gue ngedit objeknya bisa langsung perpatokan sama ini sih apa namanya eh apa namanya ini ada grid-gridnya gitu loh. Terus ada juga proportional editing tool, ini agak advance sih. Cuman sering dipakai lah. Nah, itu tampilan basic-basicnya ya. Di kalau yang awal-awal tuh di menu layout biasa di kiri sebelah ada outliner. Outliner ini mirip kayak layer di Photoshop sih. Nggak beda jauh. Kalian bisa nambahin folder baru gitu, kayak folder baru. Terus dalam foldernya ada layer apa aja gitu atau objek apa aja itu bisa. Nah, di bawah outliner ini ada properties. Mana sih ini sih ya properties kayak gini. Ada namanya juga. Ada shortcutnya kalau mau munculin. Properties ini lebih ke arah kayak properti suatu objek, tapi nggak juga objek doang, tapi bisa juga tekstur atau scene-nya. Di atas ini tools yang aktif tools untuk workspace, yang ini tuh lebih ke arah scene. Untuk scene-nya ada apa aja, mungkin mau rendernya pakai apa, terus ukuran scene-nya mau berapa kali berapa. Terus di sini ada collection untuk ngatur semacamnya yang ada di outliner. Kalau ini lebih ke arah, yang tab ini lebih ke arah objeknya nih. Semua ini lebih ke arah si objek yang kita seleksi. Ini sering dipakai nih. Tapi biasa yang sering gue pakai ya kalau buat kayak bikin objek-objek simple itu, kalau nggak tekstur material, viewport display objek properties yang di sini kayak buat ganti viewport displaynya buat ngasih nampilin wireframe atau apa, sama modifier sih. Paling itu. Terus gimana, ada yang mau ditanyain sebelum gue lanjut ke cara apa namanya? Cara modeling basicnya, masih pengenalan doang. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum gue lanjut? Itu Mi, kalau bentar gue, ini kan gue kalau di Blender kan klik kiri itu langsung mindahin 3D cursor. Nah, gue liat di YouTube gitu, pas klik kiri dia nggak mindahin 3D cursornya tuh. Itu kayak gimana tuh? Ntar kalau nggak salah bisa diatur sih. Lu pakai Blender versi berapa? Versi berapa ya? Kalau nggak salah itu versi lama sih. Versi lama ya? Iya, bisa diubah deh. Kalau nggak salah, kalau mau disamain, kalau nggak salah bukan di mana ya? Di sini nih. Di Ah, ya preference. Lalu, kalau nggak salah sih, kalau gua mau 3D cursor, nggak usah gua mencet shift dah. Nah, iya Nah, kalau shift klik kanan itu shift sini kan ada tampilan shift klik kanan itu buat ya. pindahin 3D kursornya. Kalau mau balikin shift C gitu. Nah, gue sih pengennya gitu, cuman gue klik kiri itu langsung mindahin 3D Iya cursor. iya, gue pernah gue ubah juga sih, yang versi lama gue ubahnya di mana? Gue lupa ini soalnya udah lama nggak pakai versi lama sih. Bentar. Disuap kan tombolnya ya. Nah, iya Pak. Bentar gue cari dulu 3D cursor ada nggak ya? 3D cursor. Nah bisa lu ubah nih 3D kursornya. Set 3D cursornya left mouse button shift right mouse button, bisa lu ubah nih 3D cursor jadi kayak tombol right mouse button, terus yang right mouse buttonnya diubah jadi apa gitu ya, tinggal di swap swap aja sih, bisa lu cari di sini di setting kayak gitu.
Oh, di keymapnya ya. Ya di keymapnya di konfigur lagi. Kalau mau disamain sama kayak Blender yang baru itu bisa. Oh, oke nih. Atau Thank you, Mi. ya atau enggak kayak lu bisa download key-nya di sini ada key Blender yang lama tuh. Nah kan yang kalau yang Oh, di lama mana? left mouse button kan gue pakai key yang Blender 27 nih. Kalau kayak gini tuh, iya klik kanan langsung kayak gini kan? Langsung pindah. Iya. Ya kan? Tuh, itu kalau lu mau samain key-nya kayak play Blender baru tuh bisa atau enggak kayak lu mau pakai key-nya yang industri compatible. Jadi kayak bisa lu itu lu dari pemakai misalnya lu kayak yang sering pakai Maya atau ya software umum 3D pada umumnya gitu kayak 3ds atau Houdini gitu biar kayak lebih memfamiliarkan lu bisa pakai industri kompatibel gitu tapi ya tapi jarang sih kayak gitu biasanya pakai Blender aja udah oke gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada kayaknya. Nah ya sebelum gua jelasin dulu ini gua ada berapa setting yang gua ubah pertama di keymapnya ya gua ngaktifin tab for pie menu sama pie menu on drag biasanya kalau default kalau lu pakai Blender yang baru bisa baru download nih ini biasa nggak aktif kalau nggak aktif kayak gini kalau gua pencet object mau masuk ke edit module kan pencet tombol tab ya oke kok nggak mau nah ya kalau pencet tombol tab nih kayak gini langsung masuk edit mode nggak udah muncul kayak gitu kalau biar munculin kalau salah pencet control nah iya baru control tab tuh baru mau kayak gini cuman gue balikin biar kayak gini tab for pie menu biasanya kalau mencet tab langsung muncul cuman gue aktifin pie menu on drag maksudnya gimana biar kayak gini kalau gue nggak drag mouse gue nih kayak nggak gue geser-geser sampai mencet tombol tab langsung masuk kayak gini tapi kalau gue drag langsung muncul gitu ini biar lebih cepet aja sih gue makainya kayak gitu bisa lu ubah-ubah di yang ini. Oke, langsung kalau nggak ada langsung aja gua masuk ke basic tools penggerakan. Di samping ada selection mode, ada select box. Itu ada shortcutnya juga. Bisa lu ubah-ubah kayak kalau select box ini ada banyak macam ya kalau gue tekan ada tweak, select box biasa, select circle sama lasso tool. Jadi gini. Kalau select box ya biasa kalau kita klik terus ditekan di drag ini select box pada umumnya kayak di file manager gitu. Terus kalau gue mencet tombol W buat ganti nge-cycle jadi dia cycle turun ke bawah tek 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 gitu. Ini dia ngeseleksi tapi dia seleksinya kayak ini kayak texturing gitu. Misalnya gue di sini ada contoh gue tambahin objek baru. Contohnya UV sphere. Nah di UV sphere ini gue masuk ke edit mode, gue unselect, misalnya gue seleksi lagi ganti pakai seleksi yang circle. Ini gue seleksi tuh, dia kayak gambar aja gitu, gitu. Paham nggak? Kayak gambar kayak gini nih, tuh, kayak gitu. Terus ada juga seleksi yang namanya lasso tool ya kayak gini. Ya kayak pada lasso tool pada umumnya gitu, kayak mau di Photoshop atau apa gitu, sama. Kalau tweak ya cuma satu doang nggak bisa seleksi box gitu, cuma klik satu gitu. Kalau tweak. Nah, terus ada namanya 3D cursor. Ya tau lah 3D cursor ya kayak gitulah. Buat ngatur lu spawnnya di mana gitu. Spawn titiknya kalau mau balikin lagi ya tinggal shift C aja, shift tambah C, balik lagi ke tengah dia 3D cursornya. Kalau gua bisa shift klik apa? Shift klik kanan, gua pindahin ke sini 3D cursor, gua spawn objek baru contoh kayak Ecosphere. Nah, ini muncul di situ gitu. Kebalikan lagi. Ntar kalau gua mau misalnya gua ilangin nih ntar gua balikin dulu ke normal. Gua ilangin, terus gua mau spawn cube lagi. Nah, muncul lagi di tengah. Kayak gitu. Terus gua delete lagi. Ada namanya move tool. Move tool ini kemarin udah pernah dijelasin ya sama dosen. Itu ya buat move pada umumnya gitu. Bisa Y axis, X axis atau Z axis. Ini agak kebalik ya. Kalau di Unity itu Y axis itu yang jadi tinggi, tapi yang Z axis itu yang jadi apa? Kebalikannya gitu. Gue nggak tahu kenapa mungkin buat bedain kayak gak ngikutin atau nggak terlalu ngejiplak apa gue nggak paham. Cuman agak kebalik cuman sebenarnya sama aja gitu. Terus ada juga namanya rotate tool. Ya rotate tool sama bisa kayak Y axis, X axis sama Z axis.
Atau kalian bisa yang custom kayak gini, pencet di tengah-tengah ini aja biar lebih mungkin kayak buat biasa dipakai kayak buat ngerandom objek. Contoh kayak kalian mau rotate batu biar kelihatannya nggak terlalu ya sama, bisa kayak agak random gitu kayak lebih natural. Bisa kalian pengen ngebuat environment kayak pegunungan atau hutan, itu sering dipakai. Kalau ya sering dipakai lah. Terus gue balikin lagi ke normal, ada namanya scale tool. Ya kan scale tool benar. Ini buat nge-scale ukuran objek, jadi kayak kalian mau manjangin, mau tinggiin, atau mau lebarin gitu. Bisa juga kalian pencet yang ada di kotak-kotak kecil ini sama kayak tools sebelumnya, enggak ya, sama kayak tools move. Ini bisa dibuat gerakinnya dua aksis secara langsung, X sama Z. Ntar gue jelasin ada shortcutnya juga buat yang ngelakuin dua kayak gitu. Terus ada juga kayak buat gedein dua aksis kayak gini, itu bisa secara langsung kayak gitu. Terus di bawahnya lagi ada yang keseluruhan. Kalau ini biasanya dipakai buat lebih cepat aja sih, tapi hati-hati karena ini bisa salah pencet, agak rawan gitu. Cuman kalau mau lebih cepat bisa. Terus ada juga anot ini kayak ya buat kayak presentasi, kayak mungkin kayak gua lebih kayak arah jelasin kayak gua kayak gini, misalnya pencet tombol ini kayak ya buat gambar-gambarnya buat ngejelasin lebih gampang gitu. Bisa ada juga kayak anot line, polygon sama eraser. Terus ada measure buat ngitung gitu berapa jaraknya atau gimana gitu. Terus ada juga add cubes, ini baru nih kayaknya. Oh, sama kayak SketchUp ya? Baru tahu gua. Ya pokoknya begitulah. Ini mirip kayak SketchUp ini. Keren sih. Oke. Ada yang mau ditanya? Sebelum lanjut lagi. Lanjut lagi aja. Lanjut aja. Oke. Terus untuk gerak kamera gimana sih? Kalau mau geser kamera bisa mencet tombol middle mouse button yang scrollnya ditekan tuh. Bisa kelihatan di sini di gambar ada mouse gua kayak gini. Sumpama kalian contoh ya kayak pakai pen tab yang nggak ada tombolnya, tombol cuma satu button dong, atau nggak ada, ya pokoknya tombolnya nggak banyak gitu, atau nggak mouse yang dimana nggak ada scrollnya, itu agak aneh sih, tapi dulu pernah ada. Itu kalian bisa, contoh kayak gini, kalian tuh pakai laptop gitu nggak ada tombol middle mouse buttonnya, itu bisa diakalin. Misalnya kalian ke preference, itu pilih ke input emulated third button mouse. Jadi kayak kalau kalian pencet ini, misalnya kalian bisa, atau kayak gini, kalian punya mouse tapi scrollnya rusak gitu, nggak bisa diklik, entah kebanting atau apa gitu. Kalian bisa kalian pencet tombol alt terus pencet left mouse button, itu bisa sambil kayak gini tuh. Di emulated istilahnya, kayak diakalin gitu. Atau enggak kalian pakai pen tab. Pen tab kan nggak ada tombolnya, nggak bisa banyak ya di pensilnya. Biasanya kalau yang kalian beli pen tab yang murah, itu bisa diakalin pencet tombol alt terus ambil pen tab kalian tekan, bisa kalian gerakin kayak gini juga, kayak gitu. Tapi kalau gue pakai pen tab ya alhamdulillahnya ada sih, tombolnya ada 3 lah, jadi cukup. Cuma mah kalian punya tombol pen tabnya nggak banyak gitu, itu bisa diakalin dari kayak gitu. Terus ada juga kalau misalkan ini baru rotate aja ya, kalau mau geser kamera tuh pencet tombol shift terus kalian tekan middle mouse buttonnya ini buat ngepanning. Terus kalau kalian mau ngezoom tinggal di scroll aja kayak gitu. Ada cara lain misalnya kayak misalnya scroll kalian bisa ditekan tapi nggak bisa di scroll, paham nggak maksudnya? Oh iya. Pernah kejadian nggak mouse kalian kayak gitu? Itu bisa dia kalin lagi, mencet tombol control terus ditekan button scrollnya, nah dimaju mundurin kayak gini tuh, itu bisa. Oh bisa. Diakalin, itu ada istilahnya kayak accessibility gitu, kayak mempermudah kalian aja kalau misalnya ada perangkat yang kayak mouse masih bisa tapi ya cuma rusak dikit lah gitu, masih bisa diakalin gitu ya gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak ada. Ntar gua kirim ya shortcutnya yang buat Blender itu dari Blender Guru, biar kalian bisa ngapalin dikit-dikit lah, karena lebih cepet kalian pakai shortcut langsung ngeditnya daripada
pakai tool klik satu itu agak lama gitu. Terus ini kan tadi kan kita baru prakteknya pakai klik yang dari sini ya. Bagaimana kalau dari keyboard gitu? Kalau buat gerakin objek itu bisa dia kalian dengan mencet tombol G, tapi kalian seleksi dulu objeknya. Kalau nggak diseleksi nggak bakal bisa nih. Kalau kalian seleksi dulu, baru mencet tombol G, baru mau gitu. Nah ini kan agak random ya. Kalau kalian mau lebih ke aksis tertentu, itu bisa diakalin mencet tombol X. X untuk X aksis, Y untuk Y aksis, Z untuk Z aksis. Tapi kalau misalnya kalian mau coba memakai dua aksis secara langsung, bisa Shift Z. Itu berarti aksisnya yang dipakai itu aksis X sama aksis Y, atau Shift X ya kayak gini, atau Shift Y sama kayak gitu. Paham nggak? Paham. Ya gitu dah. Itu kepake juga kayak di untuk yang scale sama dan rotate itu kepake sama untuk shift ini apa kok shift Z. Ya pokoknya begitulah. Terus ada juga shortcutnya tombol scale buat gede kecilin, sama kayak move sebelumnya. Kalau kalian pakai X atau Z atau Y itu bisa mempermudah sih, lebih fleksibel lah buat mempercepat kalian ngelakuin modeling apa gitu. Kalau rotate sama, ini kan agak, kalau rotate kayak gini bedanya, kalau rotate itu kalau kalian posisi kameranya ngaco gini, rotate-nya ngikutin posisi kameranya gitu loh. Perhatiin nih, kalau gue rotate ke kamera begini, dia ngatur gini. Kalau bisa gini, ini ngikutin. Oh. Atau enggak, biar kalau lebih kelihatan gini deh, gue panjangin objeknya. Nah, gue rotate, ya kan? Kalau gue ubah lagi kameranya, gue rotate. Tuh, ngikutin dia. Makanya agak berantakan. Kalau mau rotate biasanya lihat R. Biasanya kalian mau rotate kemana ini? Misalnya X aksis rotate begini, atau Y aksis gitu. Nah, ada cara lebih cepat lagi kalau kalian mau bener-bener kayak posisinya agak tegak 90 derajat itu gimana? Tinggal kalian ketik aja angka 90. Nah, itu dia ketulis di atas sini nih. Di atas sini kelihatan nggak mouse gua? Gerak-gerak. Kelihatan, Oh, Mi? iya, Ya. kelihatan. Itu kalau kalian udah ketik semua kayak gitu, mau kalian gerak-gerakin nggak bakal berubah kayak gini. Bakal tetap gitu. Jadi sesuai sama angka itunya. Iya, kalau kalian klik misalnya kalian kayak gini. Misalnya ini sama sih untuk modeling kayak mau gerakin, rotate atau scale. Kalau bisa kalian mencet mau gerakin nih, ini berlaku ke rotate sama scale juga. Kalian gerakin tapi nggak jadi mau gerakin, kalian bisa batalin dengan tombol klik kanan. Oke, itu buat batalin. Kalau kalian pencet tombol klik kiri, itu berarti nggak accept. Oh, gue mau pindahin objeknya ke situ. Kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Kalau gue udah cukup jelas sih. Yang lain gimana? Ya, yang lain gimana? Ada yang mau ditanya? Nggak ada kayaknya nih kalau gue. Oke, lanjut lagi. Apa lagi ya? Kayaknya udah semua udah tools di sini. Oke, langsung kalau gitu langsung aja gua masuk ke materi. Ini kan tadi kita masih ngeditnya di object mode. Kita masuk ke materinya di edit mode. Edit mode ini lebih kompleks lagi. Kalau itu kan kayak cuma ya sederhana aja, mau ngubah gede kecilin atau gimana gitu. Kalau di sini kalian bisa lebih custom. Contoh gua mau praktekin di sini, gua mau lebih custom lagi objeknya, pengen gua editnya. Misalnya gue mau gedein yang sisi atasnya aja, jadi kayak gini aja lah, kayak gini. Jadi di edit mode itu ada seleksinya, ada 3 tipe. Ada yang seleksi dengan menggunakan titik, jadi kalian seleksi titik yang kalian gerakin. Ada yang menggunakan edges, itu berarti seleksi rusuk yang kalian ubah. Atau face, berarti kalian yang ngedit sisinya. Itu bisa kalian rotate, scale, atau di move, itu bisa sama aja. Dan itu bakal sering dipakai sih. Kalau kalian punya ini, kalau seumpama kalian kan punya laptop atau komputer yang ada tombol numpadnya itu, bentar gue balikin lagi settingan gue. Wait. Nah, ini kan ada emulator numpad ya. Jadi kayak gini, kalau kalian punya
komputer atau laptop yang dimana keyboardnya ada lengkap gitu. Kalau misalnya kalian pencet tombol 1 di sini bakal seleksinya menggunakan titik, tombol 2 itu untuk adjust, tombol 3 itu untuk face. Tapi kalau kalian untuk laptop yang nggak ada numpadnya kan sering tuh laptop yang nggak mungkin gede-gede banget itu nggak bisa kayak gini, kalian mesti klik manual di sini. Biasanya kalau itu kan dipakai untuk kayak ngatur kamera ya. Oh ya, gue belum jelasin kamera. Ya udah sekalian aja lah. Emulator numpad itu buat gue nge-swap tombol angka tadi tuh gue ubah jadi buat ganti kamera. Kalau gue tombol 1 di sini bukan ganti ke titik tapi buat ganti posisi kamera. Itu kan sini klik numpad 1 gitu. Atau tombol 3 buat ke sisi kanan, tombol 1 depan, tombol 7 itu top kayak gitu. Nah, kalau kalian mau balikin ke posisi awalnya gimana, kayak gue mau liatnya versi bawahnya dari kalau 7 kan top ya. Kalau mau lihat bawahnya gimana? Buat berlawanannya kalian bisa pencet tombol Ctrl 7. Itu buat lihat bottom. Kalau Ctrl 1 berarti back, Ctrl 3 berarti left gitu. Sebelum gue lanjut ada yang mau ditanyain nggak? Udah jelas ya. Udah jelas. Oke, terus ini sama ya, di atas ini sama tools-toolsnya. Gua langsung masuk mungkin ke materi basic. Nah, ini aja lah. Di sebelah ini ada sama ya kayak tadi, yang atas ini nggak beda jauh. Terus ini ada yang lebih spesifik ke objeknya. Contoh, gua mau extrude region. Extrude itu kayak gimana sih? Lebih simpel gini aja lah. Contoh gua memilih sisi. Terus gue mau extrude, gue extrude kayak gini. Kalau extrude kayak gini deh langsung bisa kita tambahin gitu. Jadi nambahin sisi nambahin geometri baru lah untuk objeknya gitu. Kalian mau bikin apa tuh bisa kayak gitu. Tuh. Bisa tambahin lagi, pencet plusnya gitu. Nah, terus kalian bisa lakuin ini juga dengan mencet tombol E, shortcutnya. Pencet tombol E itu sama gitu. Udah paham atau gimana? Gak paham. Kurang paham? Paham. Oke. Yang lain? Mi, gue mau nanya, kalau misalkan nge-extrude semua sisinya itu bisa nggak ya? Kayak misalkan 3 sisi langsung gitu, langsung melebar tiga-tiganya itu. Itu bisa. Bisa gue seleksi semua. Bisa kan? Iya. Extrude. Itu pasti dia bakal objek baru. Kecuali Nah, kayak gini. iya. Kalian extrude-nya itu kalian seleksi semua. Pencet Ctrl E. Ada optionnya lagi sini. Ada extrude edges, extrude bevel, iya. extrude-nya banyak macam, atau LTE kalau nggak salah. Nah iya, LTE ada juga lagi. Kalian bisa extrude yang sering gue pakai nih ya. Extrude face along normal. Kalau gue klik ini, bukan. Iya, along normal kayak gini. Iya. Misalnya gue gini deh. Kalau gue mencet seleksi 2 sisi kayak gini. Tuh. Nah, iya. Bukan kayak gini, kalau mencet biasa pasti kayak begini jelek. Kalau gue mencet along normal kayak gini. Tapi kalau misalnya gue seleksi semua, mau pilihnya yang individual face, jadi dipisah satu-satu extrude-nya. Jadi kayak gini hasilnya. Oh iya. Misalnya iya, gue iya. mau lebih rapi, terus gue mencet tombol 3 tek, atau 4 atau gimana gitu ya. Kalian mau buat apa gitu? Mungkin kubus kayak sci-fi atau apa, kayak gini udah kebuat. Iya. Nah, kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi gak? Itu tadi kan kalau 3 sisi itu kayaknya 2 sisi ya kalau nggak salah tadi. Itu kayaknya kurang rata, kalau misalkan diratain itu gimana ya? Yang kayak gini ya? Along normal ya? Iya. Nah, iya itu kan nggak rata tuh. Kurang tahu Bisa. sih. Kalau biasa gue kurang tahu kayak gimana. Cuman kalau biasa kalau kayak gini gue rapin manual sih. Rapin manualnya kayak gini. Kalau cara cepetnya itu gue mencet tombol scale, tapi yang sesuai sisi polarnya gitu. Gimana ya jelasinnya? Kalau atas kayak gini biasa gue pakai Z, terus gue mencet 0, langsung rata dia. Oh iya. Nah kalau di sebelah sini gimana? S sesuai aksisnya ya, perhatiin aksisnya, mencet tombol S, tapi gue mencet tombol X, terus mencet tombol 0 kayak gitu.
Ini bakal kepake untuk buat ngerapihin apa namanya UV UV mapnya. Gue sering pakai. Tapi itu materinya terlalu advance. Pelan-pelan aja dulu. Ini masih modeling sederhana. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Sebelum lanjut. Udah kayaknya. Oke, terus di sini ada insert face atau mencet tombol I atau shortcutnya bisa juga shift spacebar. Jadi insert face itu kayak gimana ya? Gini dah, cara biar lebih gampang, gua coba delete ini kubus, gua pakai silinder. Silindernya gua ubah jadi ya simpel aja lah, 8 posisinya. Jadi kayak gini dah. Gue sama ini gue lupa gue kasih tahu. Misalnya kalian shift A, bisa kalian mau nambahin objek apa gitu. Ini bisa kalian ubah settingannya kayak mau ditambahin detail atau apa. Kalau mau buat segitiga atau ya bisa ngubah radiusnya gimana gitu-gitu kan. Bisa kalian atur-atur di sini lah. Gitu. Shift A lagi, silinder, balik lagi ke 1. Gue mau pakai 8 aja lah biar keep it simple, biar bisa ini. Terus gue pengen gepeng ini. Nah, gitu. Bedanya extrude sama insert apa sih? Kalian juga bisa kayak gini kan, kalau di extrude terus kalian scale. Nah, ini bisa nih kayak gini. Tapi kalau di kalian perhatiin nih perbedaannya. Ya kan? Insert sama extrude. Kalau di insert dia lebih rapi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Bedanya sama extrude. Jadi di scale. Dia agak gepeng. Kalau kalian mau bener-bener presisi sama kayak istilahnya lebih kayak apa ya, lebih ke arah kerapian, biasa kalau mau ke dalam bikin dalaman kayak gini pakai inset sih gua seringnya, pencet tombol I. Oh, jadi itu di dalam sisinya gitu, Iya, nggak keluar. nggak keluar, nggak bisa dia. Kalau mungkin tombol I nggak bisa gua keluar, dia mesti inset. Tapi kalau extrude itu bisa keluar, bisa ke dalam, cuman dia nggak rapi gitu. Dia nyesuaiin, nge-retain posisi ininya masih. Oh, sesuai sama faces-nya itu ya. Iya, tuh kalau dilihat ini dia kan agak sini agak kecil, ini agak lebar. Kalau insert itu dia ngebalancein semua. Tuh. Di semua sisinya dibalance gitu. Terus ada lagi namanya bevel. Bevel ini lebih kayak gini nih. Kalau gue ganti objeknya ke kubus lagi, cube. Misalnya gue mau nge-smooth, contoh gue pakai editnya sisi ya. Ini biasanya dipakai buat rusuk sih, edit rusuk. Kok sisi lagi, salah. Misalnya gue pengen nge-smoothing ini biar nggak terlalu tajam kayak gini, kalian bisa pakai bevel. Bisa kalian tambahin segmennya mau berapa. Bisa gue nambahin segmennya 5 lah. Gue tarik tuh, jadi lebih smooth dia kayak gitu. Praktis juga. Ya. Atau shortcutnya kayak gini. Bevel itu kalian bisa pakai shortcutnya Ctrl B. Di sini ada, kalau kalian arahin mouse-nya itu ada Ctrl B. Misalnya kalau mencet Ctrl B, terus gua ini, terus bagaimana buat ngatur segmennya? Tinggal kalian scroll aja. Scroll tuh, bisa diatur. Scroll pakai mouse aja. Itu buat ngatur segmennya mau berapa gitu. Biar lebih rapi. Sebanyak kalian, sekuat komputer kalian sini mah jatuhnya. Ya paling secukupnya aja sih, lebih. Paling kalau buat kalau modeling low poly, kalau ya kalau nggak begini ya begini, atau nggak begini gitu. Ini kurang sih, jarang. Biasa kalau nggak gini gitu. Nggak terlalu detail gitu ya. Iya. Terus ada juga di sini namanya loop cut. Loop cut itu biasanya gue pakai banget buat mendetailing lagi objeknya. Lebih ke arah apa ya loop cut ya? Contoh gini dah, gua mau buat potongan kayak gini tuh. Gua arahin kayak gini tuh, gua mau buat potongan kayak gini. Nambahin apa ya gue bilang, topologi kayak gitu. Misalnya ada shortcutnya juga, itu shortcutnya itu Ctrl R. Ini bisa kalian klik, bisa kalian scroll. Bukan lalu. Gue balik lagi ke objek biasa, apa seleksi biasa. Gue Ctrl R. Gue Ctrl R, gue scroll. Itu bisa diatur segmennya beberapa segmen potongan kayak gitu. Nah kalau kalian klik, bisa kalian geser loop cutnya mau taruh di mana. Kalau mau dipas di tengah, klik kanan gitu.
Oh, nge-cancel lagi tuh ya. Iya, maksudnya nggak bukan nge-cancel tapi lebih ngepasin, nggak mau digerakin kemana-mana, bener-bener pas di tengah. Contoh gue pakai satu segmen, gue klik, gue geser. Nah itu, ini pasti kalau geser kayak gini kan nggak di tengah, tapi kalau bisa sama lu mau bener-bener di tengah, Ctrl R, klik, kan geser-geser kayak gini nih, klik kanan aja, langsung balik ke tengah. Ini udah di ke-add kok, tuh nambah segmen baru, kayak gitu. Paham. Sebelum gue lanjut tuh ada yang mau ditanya, kayak ini loop cut biasanya dipakai buat apa sih gitu-gitu, atau apa gitu. Ini loop cut ini sering dipakai loh ya. Paling loop cut itu buat kayak itu ya. Apa ya? Kayak nambahin rusuk gitu, kalau nggak salah. Jadi Iya, tapi biasanya contoh, salah satu contoh gue mau bikin, gini dah, gue mau bikin objek sci-fi gitu, entah apa atau apa gimana, bisa gue ngasal aja lagi gini, tek gue tambahin dua, terus gue kombinasiin sama tools lain, contoh pakai bevel, Ctrl B, nah gue tambahin kayak gini, nah kan kayak gini, gue mau buat kedalaman di sisi sini nih, nah terus gue combine lagi dengan Ctrl A, Ctrl ALTE, extrude along face normal, gua masukin ke dalam. Nah kayak gini tuh, oh, bisa gitu juga ya. bisa. Jadi kalian nge-combine tools-tools yang ada, misalnya itu bisa kayak gitu, bikin kayak suatu yang unik kayak gini tuh bisa. Kalian combine aja toolsnya yang ada di sini, kalau kalian paham ini toolsnya buat apa, kalian bisa combinein semua, bisa kalian mainin. Bahkan kalau kalian bener-bener paham kayak basic tools ini kegunaannya buat apa, kelemahan kelebihannya apa, kalian bisa membuat objek yang sesulit apapun jadi mudah gitu. Ya kayak gitu, tapi mesti pahamin lagi, ntar ada materi yang bakal gue jelasin itu, topologi itu kayak apa sih gitu. Gimana, yang mau ditanyain nggak? Gua udah paham sih. Yang lain Udah tanya. gimana? Gua masih apa ya? Masih belajar juga sih, masih dengar-dengar juga sih. Ya Kan nggak, soalnya lagi di luar juga. ya nggak apa-apa, ntar gue upload ke YouTube. Oke, terus Oke. ini kan gue balikin lagi deh ke awal. Wait. Oke, lumayan ya. Di sini ada knife tool. Knife tool itu buat sama, nggak beda jauh kayak loop cut tapi lebih spesifik. Ini shortcutnya tombol K. Kalian bisa kayak gini. Knife itu kayak potong. Misal contoh gue mau buat kayak objek ini kayak retak gitu. Contoh gue mau buat kubus ini kena retakan, gue bisa buat kayak gini. Tak, 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 tak. Nah, terus bisa gue buat pakai extrude tapi kok masih seleksi nah gue ganti ke face, gue seleksi ini, gue extrude ke dalam. Nah contohnya objek ini habis kena retakan atau apa gitu, itu bisa diakalin. Terus kalau ini masih terlalu nggak enak dilihat, bisa kalian scale kayak gini gitu. Ini cocok kayak buat untuk membuat batu atau apa gitu, knife tool ini buat potong sesuatu. Atau kalian mau potong kayak gini kan, mau hilangin sisinya, terus kalian hapus ini sisinya, di delete, pencet delete aja, delete. Bisa kalian delete, bisa titik, adjust atau face, itu ada beda maksud pengertiannya, bisa dipakai di kondisi kondisional ya. Ini makanya apa, gue pakai face aja. Terus gue seleksi sisinya, terus gue tutupnya pencet tombol F. Nah ini bisa kayak gini gitu. Oh, F itu buat nambahin faces gitu ya? Iya, face, nambahin face nya, nutup. Gimana? Oh, paham. Yang lain ada yang mau tanya nggak? Tadi gimana Mi, itu yang tadi yang cut itu, yang bikin ini nih, Bikin ini retakan. iya retakan ini. Oke, Jadi gue ulang gimana? lagi ya. Enggak ini. Jadi kalau mau bikin retakan gini aja, pencet tombol K. Kalian arahin ke mana objek yang pengen kalian potong, posisinya bisa di sini. Gua beda posisi lagi dah. Di sini. Gua klik di sini. Klik aja, nggak salah mau gimana gitu. Ya kan? Klik. Kalau udah jadi kayak gini, bisa pencet tombol enter. Nah, ini langsung ngebuat potongan. Kalau misalnya kalian muncul garis yang kalian kayak ini, garis apa nih? Udah biarin aja, nggak apa-apa gitu. Terus bisa di extrude ke dalam gitu.
mau bikin apa atau apa gitu bisa kayak gitu di scale. Oh, Nah terus mama ada yang cara lain lagi, bukan cara apa, ada trik lain lagi dari cut tool ini. Misalnya gue mau bikin potongan di sini, ya kan? Tapi gue nggak mau mau ini tuh nggak mau diputus potongannya, mau buat baru lagi, tapi nggak mau di enter dulu. Caranya gimana? Mencet tombol E, bisa mau potong gimana di sini? Tak 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 tak, pencet tombol E lagi, potong di sini. oh jadi langsung sekaligus gitu ya? Iya, pencet lalu enter. Gitu. Oh. Terus ada lagi, bisa lagi kalian mau posisi mau nge-cut, tapi pengen pure aksisnya kayak lurus atau miring 45 derajat gitu. Itu bisa kalian cut kayak gini, cut, pencet tombol C. Nah ini bisa kayak gini tuh. Atau di bawahnya ini ada nih informasinya tuh, ada shortcut tambahnya tuh. Di sini ada kayak pencet tombol E tuh buat apa, midpoint snap itu kayak gimana, ini buat apa, constraint itu ada bawahnya, ada bantuan kayak teks lagi tuh, kayak setelah tuh mencet tombol ini bisa diapain lagi tuh shortcut yang lainnya gitu. Tuh ada kayak gitu. Di bawah sini tuh ada bantuan lah istilahnya. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Lanjut aja Mi. Lanjut. Oke, untuk toolsnya mungkin segitu aja dulu ya. Ini gue jarang gue pakai sih, kayak spin kayak yang lain-lain gini-gini. Mungkin langsung aja kita buat kayak objek yang simpel. Gue di sini ingin coba membuat pedang. Lebih simpelnya masuk ke edit mode, terus kalian atur, kayak seleksi semua. Terus gue mau rotate 45 derajat, bisa langsung klik 45 derajat. Nah udah jadi kayak gini, gue mau pengen buat gagangnya dulu. Itu gue scale. Tapi scale nya kan nih kayak gini kan semuanya. Gue mau scale nya Z aksisnya aja biar bikin gepeng. Tapi gue mau lebarin lagi. Pencet tombol Y. Nah ini gue mau agak gepengin dikit. X. Nah di sini kelihatan nih fungsinya X sama apa? E sama I. Kalau gue I kayak gini, dia rapi. Kalau gue E kayak gini, dia nggak rapi tuh, agak berantakan. Nah gue pencet tombol I biar lebih rapi. Gue extrude ke depan buat bikin pedangnya, alatnya. Ya mungkin sedikit aja begini. Ini bikin objek yang simpel aja dulu. Gue extrude lagi. Nah terus kalau mau ini bikin lancip gimana? Bisa diakalin pakai kayak di scale. Tapi lebih bagusnya itu ganti ke titik seleksinya. Terus sudah seleksi semua kayak gini, klik kanan, kalian pilih yang merge vertex at center gitu. Dia langsung kayak nge-combine semua titik terus jadiin satu titik kayak gini. Tadi gimana nih? Coba ulangin lagi. Itu lagunya dikecilin dikit, gue takut kena copyright. Oh kedengeran ya? Iya. Bentar. Oke. Ini kan gue buat lagi dari awal dah ya. Ini kan dari kubus begini. Ini masih di edit mode. Pertama gue rotate dulu nih, kan kelihatan nih, rotate R. Terus gue ketik 45. Enter. Ini kenapa numpad kayak gini, karena gue pakai emulator numpad ya. Biasanya udah biasa pakai kayak begitu. Terus gue scale. Scale-nya gue pakai yang Z axis biar gepengin dulu. Baru gue scale lagi, gue pakai Y axis untuk manjangin. Baru gue mau gepengin lagi nih, masih terlalu tebel gagangnya, gue pakai X axis. Di scale juga. S X S Y S Z. Nah terus gue mau buat bagian pedangnya, bisa kalian seleksi face yang ini pakai face selection. Tinggal di insert aja. Nah terus di extrude. Extrude lagi buat ujung lancipnya. Ubah ke titik. Ini ke seleksi semua ya, kayak gini. Iya. Gua ganti dulu seleksinya, select box. Ini ke seleksi semua. Klik kanan. Pilih merge vertex at center. Oh. Ini udah jadi pedang nih. Nah, terus kalau mau bikin gagangnya gimana? Itu cukup mudah. Tinggal kalian bisa buat pakai objek baru. Shift A. Pilih silinder.
Nah, bisa kalian atur mau silinder mau style low poly atau yang high poly, setelah kalian itu masih kayak ini istilahnya masih belajar lah. Belum lebih ke arah kerapian belakangan aja. Yang penting kalian paham dulu. Terus kalian rotate, masuk ke edit mode di rotate 90 derajat. Nah, ini kalau 90 derajat kalian nggak pencet aksis bakal berantakan kayak gini kan. Kalian rapin lagi pakai aksis, pencet tombol Y. Nah, terus kalian kecilin. Sesuaiin aja ukurannya. Kalian geser, pencet tombol G. Nah, kalau tombol G ini bisa pakai keyboard shortcut atau tombol G tapi middle mouse-nya kalian tekan. Nah, bisa diarahin kayak gimana posisinya kayak gitu. Mau di mana? Nah, ini gua klik di sini. Gua ganti pakai face, gua bikin lagi tambahan. Gua tarik. Nah, gua mau bikin hiasan belakangan biar lebih keren gimana gitu. Oh, enggak, gini aja lah. Gua seleksi semua, gua geser sini. Gua jangan extrude dulu, gua geser. Extrude, tapi gua langsung scale. Terus gua extrude lagi. Nah, ya bikin kehiasan kayak begini. Yang di belakang ini gua tarik ke belakang. Extrude, gua scale, extrude lagi. Jadi pedang gagang pedang. Gimana? Simpel juga ya. Ya, Paham. ya bikin gini doang laku loh dijual. Asal kasih tahu aja. Cuman ini masih belum rapi, masih ada endgone, terus ya belum ada kayak detail-detail kayak pedang retak atau apa gitu. Itu masih bisa diimprove lagi gitu. Ada yang mau ditanyain Kalau nggak? kalau boleh tahu, itu kan kayak itu masih kayak kelihatan itu bengkok-bengkok gitu, biar smooth gitu gimana ya? Oh, ini ya. Iya. Itu ada namanya di sana ada shade flat sama shade smooth. Nah, kalau kalian shade smooth kayak gini nih. Smooth tapi kok shadingnya kayak kurang enak dilihat ya. Nah, itu Iya. ada banyak cara, bisa pakai subdivision kalau kalian mau lebih ke arah high poly, atau nanti ntar pakai mark sharp itu kalau kalian mau lebih ke arahnya stylish low poly. Itu materi selanjutnya aja itu. Yang penting kalian Oh. paham dulu, memfamiliarin tampilan Blender ke diri kalian dulu, kayak lebih paham lah. Jadi lebih nggak terlalu awam-awam banget pakai Blender ya. Istilahnya tahu basic-basic tools sederhananya kalau buat ngelakuin modeling sederhana tuh kayak gimana. Kayak gitu. Oke. Terus kalau kalian mau nge-save bisa pencet control save, bisa gue mau save di 3D object gua, bisa contoh gua kasih nama pedang. Kok caps lock-nya begini. Pedang. Nah, gue pencet tombol save, dah ke save deh. Bedang.blend has been saved gitu kan. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum gue akhirin atau mau tanya sesuatu gitu tentang Blender? Apa ya? Dari gue sih udah sih. Udah lumayan banyak juga materinya gini. Ya oke, kalau gitu ini kan simple ya. Nanti ntar gue bikin kerjaan untuk kalian. Bikin aja 5 Nah, objek, ntar gue taruh di Trello ya. Tasknya si Zidan buat apa, lu buat apa, buat apa. Ntar gue oke, Mi. ngasihnya random lah foto-fotonya gitu. Oke, Tiap orang beda. iya beda. Buat ngelatih diri kalian jadi kayak nggak bisa, ya mungkin Tapi- bisa aja sama pedangnya ya kan. Pedang itu oke. Kalian mau buat pedang tapi pedangnya agak beda gitu style lah. Mungkin bisa yang satu samurai, yang satu pedang kayak gini gitu, atau mau pedangnya giant sword atau dual blade sword atau gimana gitu kan, nggak ada yang tahu. Oke, Mi. Oke, mungkin untuk latihan dari hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Kasih, Mi. Yo.